Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 mau mempresentasikan tentang audit dan sistem informasi MSDM. Kelompok 11 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Yusuf Putra dengan NIM 20301-086. Yang kedua, Hendra Dwi Firmansyah dengan NIM 20301-103. Yang ketiga, Nia Fitria Darmawati dengan NIM 20301-111. Yang pertama, menjelaskan apa itu sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM adalah sistem yang bertugas mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem ini menggabungkan manajemen SDM sebagai suatu disiplin utamanya, mengaplikasikan bidang teknologi informasi dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem informasi SDM juga mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai, ialah sebuah organisasi. Informasi perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pengelolaan pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Karakteristik sistem informasi SDM. Yang pertama, timely, tepat waktu. Yang kedua, accurate, akurat. Yang ketiga, concise, ringkas. Yang keempat, relevan atau relevan. Yang kelima, complete atau lengkap. Fungsi sistem informasi SDM. Yang pertama, perekrutan penerimaan SDM, recruiting and hiring. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintahan yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, learning and training. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan setelah penggantian. SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Parameter keberhasilan sistem informasi SDM. Yang pertama, biaya harus sejalan dengan ukuran dan kondisi finansial. Yang kedua, sistem ditetapkan dengan waktu yang baik. Yang ketiga, harus dapat dimodifikasi dan diperluas. Yang keempat, penekanan pada aktivitas perencanaan harus terbukti. Yang kelima, umpan balik harus berkelanjutan. Yang keenam, data kritis harus tersedia saat dibutuhkan. Yang ketujuh, informasi kritis mencakup karyawan, kunci, keahlian, dan lain-lain. Apa itu audit SDM? Audit SDM adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM dengan tujuan memastikan dipenuhinya akses kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan SDM untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan jangka organisasi secara keseluruhan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, dan memberi rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Manfaat audit SDM. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan kritis terkait dengan pengelolaan SDM. Yang kedua, melakukan perbaikan dalam pengelolaan SDM. Yang ketiga, mengevaluasi dan menstimulasi keseragaman kebijakan dan praktek manajemen SDM. Yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan terkait SDM. Yang kelima, mengkomunikasikan isu SDM dengan pihak terkait seperti manajer, lini, atau pemerintahan. Selanjutnya, mengidentifikasi kontribusi departemen atau unit kerja SDM bagi organisasi, mengklarifikasi tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan citra profesionalisme Departemen SDM.
Memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mengurangi biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif, menciptakan penerimaan yang lebih tinggi akan perubahan yang dibutuhkan Departemen SDM. Selanjutnya adalah tujuan audit SDM. Yang pertama yaitu menilai efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, menilai ketaatan program atau aktivitas SDM. Yang ketiga, membantu manajemen SDM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan organisasi. Yang keempat, menciptakan nilai sehingga organisasi bertanggung jawab secara sosial, etikal, dan mampu unggul dalam persaingan. Yang kelima, mendapatkan umpan balik dari para karyawan dan manajer operasi dalam hal yang berkaitan dengan efektivitas manajemen SDM. Yang keenam, memperbaiki fungsi manajemen SDM dengan menyediakan sarana untuk membuat keputusan ketika akan mengurangi atau menambah kegiatan SDM. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit sendiri terbagi menjadi 3, yaitu financial audit, compliance audit, dan operational audit. Yang pertama, financial audit merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diterima secara umum. Dengan demikian, proses audit ini berkebalikan dengan proses akuntansi keuangan. Dalam akuntansi keuangan, proses berjalan maju sejak adanya transaksi, kemudian pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, proses audit dimulai dari laporan keuangan yang kemudian berjalan mundur sampai penelusuran transaksi dengan mengevaluasi bukti atau dokumen yang relevan. Dalam bahasa lain, akuntansi merupakan kegiatan pencatatan transaksi yang hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini kemudian diinput dalam proses audit keuangan dan hasil akhirnya adalah opini atas laporan keuangan tersebut. Misalnya, wajar atau wajar tanpa syarat. Yang kedua, compliance audit merupakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas sudah dijalankan oleh pihak atau personil yang seharusnya menjalankan prosedur dan aturan tersebut. Prosedur dan aturan tersebut bisa berasal dari luar organisasi atau bisa juga merupakan prosedur dan aturan yang merupakan kebijakan perusahaan internal. Yang ketiga, operational audit adalah pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomiannya. Audit operasional biasanya dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencari rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam beberapa literatur, audit operasional juga sering disebut dengan audit manajemen. Audit operasional ini merupakan audit yang ruangnya sangat luas yang dapat meliputi seluruh fungsi dalam organisasi, mulai dari pemasaran, produksi atau operasi, organisasi dan SDM, dan sebagainya. Audit dilakukan dalam beberapa situasi, yaitu ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak, ketika suatu kekuatan eksternal yang memaksa untuk dilakukan suatu tinjauan, ketika seorang manajer baru yang merasa bertanggung jawab atas departemen SDM, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam suatu dunia usaha yang memaksa untuk melakukan konsiderasi ulang manajemen SDM, ketika suatu keinginan spesialis SDM untuk meningkatkan praktik dan sistem SDM organisasi. Selanjutnya adalah pendekatan audit SDM. Yang pertama adalah riset terapan atau applied research. Riset ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas SDM. Kadangkala risetnya mungkin canggih, tergantung pada desain dan statistik yang digunakan. Melalui riset ini, berupaya untuk memperbaiki kinerja departemen. Yang kedua, pendekatan komparatif atau comparative approach. Bentuk riset ini adalah bentuk yang sederhana. Pendekatan ini menggunakan perusahaan lain sebagai model, setelah itu membandingkan hasil atau prosedur mereka dengan yang dari perusahaan lain tersebut. Pendekatan komparatif kerap digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran karyawan,
dan data gaji. Pendekatan ini dapat membantu dalam mendeteksi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan atau divisi yang lainnya guna menyingkap bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan ini lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenaran. Yang ketiga, pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach. Auditor dapat menggunakan pendekatan keahlian yang standarnya ditentukan oleh konsultan atau dari temuan penelitian yang telah dipublikasikan, kemudian dijadikan sebagai standar atas kegiatan, dan selanjutnya dievaluasi. Dalam hal ini, konsultan dapat membantu mendiagnosis penyebab timbulnya masalah. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian-keahlian konsultan dari luar atau temuan dari riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadap aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia. 4. Pendekatan statistik atau statistical approach. Melalui pendekatan ini, dengan mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Sebagai contoh, dari catatan yang ada dalam perusahaan mengungkapkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Data ini menunjukkan seberapa baik aktivitas SDM dan manajer operasi dalam mengendalikan permasalahan ini. Pendekatan ini biasanya dilengkapi dengan perbandingan terhadap informasi eksternal yang dapat dikumpulkan dari perusahaan lain. Informasi ini sering dinyatakan juga sebagai rasio yang mudah dihitung dan digunakan. Yang kelima, pendekatan kepatuhan atau compliance approach. Pendekatan kegiatan ini adalah strategi audit SDM lainnya. Metode ini meninjau praktik-praktik di masa lalu untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut telah sesuai atau tidak mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan, atau bahkan terjadi penyimpangan hukum. Cara kerjanya adalah dengan mengambil sampel data dari formulir kerja, kompensasi, disiplin, dan penilaian kerja. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memastikan apakah manajer patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Yang keenam, pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective approach. Pendekatan terakhir adalah meminta staf SDM dan manajer menetapkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini menciptakan tujuan khusus terhadap kinerja sehingga dapat diukur. Selanjutnya, diteliti kinerja aktual dan membandingkannya dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam praktiknya, pendekatan di atas tidak semuanya diterapkan sekaligus pada semua departemen SDM. Lazimnya hanya menggunakan beberapa dari pendekatan tersebut, tergantung pada aktivitas-aktivitas SDM yang diaudit. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan audit. Yang pertama, independence. Auditor harus melakukan audit secara bebas dan tidak memiliki kepentingan terhadap pihak yang diaudit. Kedua, direction dan confidentiality. Data dan fakta yang didapatkan dalam proses audit harus dijaga kerahasiaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan, misalnya dalam pengadilan. Yang ketiga, objectivity. Audit harus dilakukan secara objektif berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, tidak dipengaruhi oleh perasaan auditor terhadap pihak yang diaudit. Yang keempat, fairness. Audit dilakukan secara proporsional, data dan temuan diintegrasikan dengan baik dan dilaporkan dengan tepat. Yang kelima, diligence. Auditor harus berusaha keras untuk mencari temuan yang signifikan dalam audit yang sangat mempengaruhi kualitas audit. Yang keenam, social acceptability. Pelaksanaan audit dan implementasi dari hasil temuannya
harus dapat diterima secara sosial. Langkah-langkah dalam melaksanakan audit, yaitu yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan menekankan pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM. Informasi ini akan digunakan untuk perumusan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan auditor. Tujuan audit merupakan hal yang penting dalam audit SDM, karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program. Auditor harus mampu memahami sistem pengendalian manajemen, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Berdasarkan review sistem pengendalian manajemen, auditor akan mampu memahami kondisi yang terjadi, sehingga auditor dapat memutuskan apakah tujuan audit sementara dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya atau diabaikan. Selain itu, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam audit. Yang ketiga, audit lanjutan. Dari temuan sebelumnya, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok seperti kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Berbagai temuan kemudian dianalisis untuk memahami permasalahan yang terjadi, apakah permasalahan yang berdiri sendiri atau saling terkait. Auditor harus cermat dalam mengembangkan temuan, sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab dan akibat yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya, auditor akan menyusun suatu rekomendasi perbaikan. Yang keempat, pelaporan. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan, harus disajikan rekomendasi yang diusulkan audit sebagai alternatif perbaikan penyimpangan atau kekurangan yang terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Yang kelima, tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Keputusan untuk tindak lanjut ada pada manajemen, tetapi dalam pelaksanaan auditor mendampingi agar tindak lanjut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.